Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Kalau Bapak Ibu dosen ya, dan akhir-akhir ini tuh merasa bahwa naik jabatan kok rasanya makin jauh ya. Sebenarnya Bapak Ibu dosen tidak sendirian. Jadi banyak dosen juga yang bilang syaratnya sekarang itu berlapis-lapis. Mulai dari BKD, kemudian angka kredit, indikator kinerja, publikasi, sampai uji kompetensi. Nah, kedengarannya sih seperti makin tersulit ya. Tapi kita tunggu dulu. Nah, justru yang ingin saya sampaikan itu adalah ini sebenarnya bukan sekedar dipersulit. Ini sedang kita mengubah cara kita memandang karir dosen. Dan kalau sebenarnya kita paham polanya, aturan ini sebenarnya bisa menjadi peta jalan supaya naik jabatan itu lebih terarah, lebih adil, dan lebih terlindungi dari permainan administrasi. Nah, di video ini itu saya akan bedah poin-poin kuncinya dan strategi menyiapkan karir, terutama bagi teman-teman dosen ya, baik itu dosen muda maupun senior, terutama di PTS yang fasilitasnya sering tidak semewah di PTN. Nah, tapi sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk menulis di jurnal Scopus, menulis di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku, dan lain sebagainya, yang kita ketahui bahwa itu adalah bisa dijadikan sebagai syarat untuk kenaikan jabatan akademik dosen. Prosesnya bisa dilakukan dengan mudah, cepat. Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan dalam deskripsi dari video saya ini. Nah, pertama, kita luruskan dulu Bapak Ibu dosen ya. Menurut pandangan saya, sebenarnya diterbitkannya Permendikti Saintek nomor 52 tahun 2026 itu sebenarnya mengajarkan kita agar kita itu memiliki peta jalan karir dosen itu lebih terarah. Jadi, biar kita terlihat profesional. Itu menurut pandangan saya ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu merasa bahwa ini dipersulit dan lain sebagainya, ya kita hargai masing-masing pendapat Bapak Ibu dosen ya, karena memang melihat dari fasilitas kampus dan lain sebagainya ya. Jadi yang perlu kita rumuskan itu yang lagi rame dibahas ya, terkait dengan Permen nomor 22 tahun 2026 tahun 2025 sorry ya, yang mulai terasa dampaknya di proses-proses tahun 2026 ini ya. Setelah ini kita akan jelaskan apa saja lapisannya dan kenapa sebenarnya menurut saya ini adalah kabar yang baik ya. Jadi klarifikasi yang sering rancu ya, ketika teman-teman dosen itu menyaksikan hasil sosialisasi Juknis dari Permendikti Saintek nomor 52 tahun 2026, kemudian sudah melihat permen, bahkan membaca Permendikti Saintek nomor 52 tahun 2025 itu ya. Sebenarnya kalau saya sih merasa ini tantangan kita untuk mengikuti perkembangan zaman ya, karena untuk naik jabatan dosen memang tidak semudah yang kita bayangkan ya. Apalagi saya menghargai beberapa pendapat dosen itu rasa-rasanya semakin sulit tetapi penghasilan tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan. Oke, itu memang benar ya. Terkait juga dengan bahwa kita harus mengikuti perkembangan zaman, itu saya setuju ya. Tetapi yang perlu kita ketahui Bapak Ibu dosen, saya kira pembuat kebijakan ini sudah memikirkan matang-matang ya, terkait bahwa mungkin selama ini peta jalan karir dosen itu tidak sesuai yang diharapkan. Jadi kalau saya sih, menurut pandangan saya, kita ikuti aja pola permainannya ya, karena protes pun itu juga tidak akan pernah serta-merta langsung didengar seperti itu. Jadi kita harus cepat beradaptasi dengan kondisi berdasarkan dari Permendikti Saintek nomor 52 tahun 2025 ini ya, seperti itu. Nah, intinya pengolahan dosen itu dan promosi jabatan itu dibuat lebih berbasis pada kinerja yang terukur dan terverifikasi. Jadi apakah ini lebih menguntungkan bagi dosen-dosen di PTN?
Ya mungkin lebih besarnya iya ya, karena kalau kita berbicara terkait dengan basis kinerja, itu ada hubungannya dengan pemberian tunjangan kinerja dosen ya. Jadi tolak ukurnya di situ. Jadi kalau misalnya kinerja dosennya bagus, maka tunjangan kinerja yang akan didapatkan juga mungkin lebih besar. Nah, tetapi halnya berbeda dengan yang dosen-dosen yang ada di PTS yang tidak ada sama sekali dengan tunjangan kinerja seperti itu ya. Kebanyakan ya, mayoritas saya tidak tahu kalau untuk PTS-PTS yang besar ya seperti itu. Nah, itu yang kemudian mungkin dosen-dosen di PTS itu merasa bahwa kebijakan yang dibuat ini tidak mengcover keseluruhan dosen yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, kemudian mengapa ini terasa administrasinya itu berlapis-lapis ya. Jadi kita ketahui bahwa promosi untuk naik jabatan akademik itu memang sejak dari dulu ya. Ketika saya juga pertama kali menjadi dosen, kemudian pertama kali mengurus jabatan akademik itu, apalagi kita harus mengumpulkan berkas dan lain sebagainya, memang terasa lebih berat ya. Kita menghabiskan waktu hanya untuk mengurusi administrasi gitu. Nah, tapi itu sebenarnya bukan sekedar berkas Bapak Ibu dosen. Ini terhubung ke sistem kinerja tahunan atau pembinaan dan penilaian periodik. Di mana kalau saat ini itu kan kita sudah menggunakan sistem yang ada di Sister ya. Dan itu kemudian akan mempermudah kita ketika kita mengurus jabatan akademik dosen. Jadi poin pentingnya itu sebenarnya di sini Bapak Ibu dosen. Ketika Bapak Ibu dosen membuat laporan LKD di dalam BKD, maka sebisa mungkin terutama bagi dosen-dosen yang ingin naik jabatan, semuanya itu diupload ya, dimasukkan ke dalam Sister. Kenapa demikian? Karena itu akan sangat membantu ketika Bapak Ibu dosen sudah masuk kategori eligible di dalam pengajuan jabatan akademik dosen, tidak lagi harus mencari file-file yang belum sempat dimasukkan ke dalam BKD. Ya, jadi ini khusus untuk teman-teman dosen yang ingin naik jabatan akademik. Maka ketika membuat laporan LKD BKD yang saat ini sudah kita buat itu, maka itu dimasukkan semuanya. Ya, mulai dari semua kegiatan tridharmanya, mulai entah itu membimbing, kemudian menguji dan lain sebagainya, menurut saya harus dimasukkan. Gitu. Itu awal-awalnya memang ribet ya. Tetapi ketika nanti di dalam pengajuan jabatan akademik dosen, maka itu akan sangat mempermudah sehingga kinerja atau kerja Bapak Ibu dosen ketika membuat laporan LKD BKD itu sudah akan terasa ketika dalam pengajuan jabatan akademik dosen. Nah, mungkin Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen akan bertanya bahwa bagaimana kalau misalnya dalam LKD BKD itu overload ya SKS-nya. Ya sisanya Bapak Ibu dosen tinggal menjadikan beban lebih ya. Saya kira itu adalah bentuk kinerja yang superior ya buat teman-teman dosen, khususnya untuk yang dosen PTN. Nah, sayangnya kalau dosen PTS itu kan sesuperior apapun ya gaji yang mereka dapatkan ya segitu-gitu aja seperti itu gitu. Jadi indikator kinerjanya itu kalau untuk di PTS itu adalah siapa yang kinerjanya bagus ya dia tidak mendapatkan reward gitu ya, atau tidak menggunakan sistem meritokrasi. Nah, berbeda dengan yang ada di PTN. Kalau di PTN itu bentuk meritokrasinya itu adalah karena dia berbasis kinerja. Jadi bentuk rewardnya adalah tukin seperti itu. Nah, jadi untuk sekali lagi Bapak Ibu dosen, syarat promosi itu jadi paket yang berlapis-lapis itu yang dimaksud karena harus mengurusin BKD, angka kredit, kemudian indikator kinerja ya, syarat standar indikator kinerja yang telah ditetapkan, kemudian karya publikasi atau produk, dan uji kompetensi. Nah, saya sebenarnya sudah punya dokumen uji kompetensi, tapi saya rasa setelah saya baca kok tidak cocok ya untuk dosen, sehingga saya tidak share ya di YouTube ini. Kemudian penekanan pada bukti yang tervalidasi itu ada data dan portofolio itu harus rapi gitu ya. Ada integrasi sistem informasi karir dengan sistem kementerian yang mendorong konsistensi datanya. Untuk lapisan persyaratan promosi atau gambaran umum, kemudian ini BKD terpenuhi, jadi angka kredit terpenuhi plus proporsi minimal pada unsur penelitian, tentu berbeda tiap jenjang Bapak Ibu dosen ya. Kita ketahui bahwa proporsi penelitian untuk lektor itu kan 35%. Nanti di video berikutnya saya akan bahas khusus untuk proporsi penelitian. Kemudian untuk lektor kepala itu 40 dan guru besar itu adalah 45%, yang dimana
baik secara sosialisasi maupun di komentar di YouTube ini banyak yang mempertanyakan hal tersebut. Nanti akan saya bawakan Bapak Ibu dosen, nggak perlu khawatir. Kemudian karya berkualitas itu publikasi ilmiah dan karya seni itu sesuai ketentuan. Nah, saat ini Bapak Ibu dosen itu tidak tidak boleh berpikir bahwa yang penting publikasi, tetapi harus memiliki dampak. Itu yang menurut saya itu saya masih agak bingung mengilustrasikan berdampak itu dilihat dari segi mananya gitu ya. Apakah dilihat dari segi banyaknya sitasi dan lain sebagainya atau seperti apa gitu ya. Karena misalnya kalau ada artikel kita yang baru publish kemudian artikel itu langsung kita ajukan untuk misalnya syarat khusus dalam kenaikan jabatan akademik, kalau dilihat dari segi sitasinya kan karena dia baru publish kan belum tentu ada sitasinya gitu. Apakah kemudian itu bisa dijadikan indikator penilaian oleh para asesor PAK bahwa ini adalah paper yang tidak berdampak? Mengingat bahwa artikel tersebut dia baru publish gitu. Kalau misalnya indikator penilaian artikel berdampak itu berdasarkan dari jumlah sitasi, seperti itu ya. Tapi saya yakin tidak ya. Kemudian lulus uji kompetensi dan syarat khusus tertentu misalnya Serdos harus 4 semester gitu ya. Untuk profesor itu berapa, kemudian pengalaman dan lain-lain. Kemudian ini contoh ringkas per jenjang ya. Untuk lektor dan lektor kepala, lektor itu penelitian minimal 35% ya. Ini sudah saya sebutkan tadi, dari jangka kredit minimal 1 publikasi atau 1 karya seni berkualitas, dan tentu harus lulus uji kompetensi. Begitupun juga dengan lektor kepala ya. Jadi ada penelitian minimal 40% dari angka kredit, minimal 1 publikasi dan 1 karya seni berkualitas, lulus uji kompetensi. Kemudian keduanya tetap mensyaratkan BKD dan indikator kinerjanya. Nah, profesor, baik dokter atau subspesialis dan dosen tetap dan pengalaman minimal 10 tahun sebagai dosen tetap, kemudian penelitian minimal 45% dari angka kredit Serdos wajib, kemudian minimal 2 publikasi atau 2 karya seni berkualitas, serta lulus uji kompetensi, dan tetap BKD dan indikator kinerjanya harus terpenuhi. Nah, kenapa saya bilang bahwa di Permendikti-Saintek nomor 52 itu tidak perlu harus dikhawatirkan? Karena begini Bapak Ibu dosen, arah besarnya itu memang kita akui bahwa ini adalah administrasi. Tapi, kalau kita melihat dari segi positifnya, sebenarnya ini akan menjadi arah peta jalan karir kita itu lebih terarah gitu ya. Jadi kinerja nyatanya itu bisa mudah diverifikasi. Nah, sebagian besar perguruan tinggi itu wajib melakukan pembinaan karir dan penilaian periodik ya, baik dosen yang tidak seharusnya berjalan sendiri. Nah, mungkin di beberapa kampus terkait dengan pembinaan karir ini belum dilakukan dengan baik ya, karena mungkin kesibukan harus mengurus administrasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada ruang akselerasi untuk pencapaian yang luar biasa. Jadi bisa di tingkat 2 jenjang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan, serta menjaga martabat ya jabatan, tunjangan terutama tunjangan kehormatan terkait dengan pemenuhan BKD dan indikator kinerja. Jadi sebenarnya ini bukan isu baru ya bagi teman-teman dosen, baik itu profesor maupun tidak profesor yang tunjangan profesinya itu tidak dibayarkan, itu sebenarnya bukan isu baru ya. Kemudian untuk PTN dan PTS ya, di mana kita ketahui bahwa dua kampus ini kapasitasnya tentunya berbeda, kualitasnya juga berbeda, fasilitasnya juga berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, gitu. Nah, di dalam permen yang diterbitkan, penyetaraan standar mutu, dalam hal ini kita berbicara tentang hasil dalam jabatan akademik secara nasional, itu bukan menyemaratakan fasilitas ya. Jadi semua itu dianggap sama di dalam aturan tersebut. Jadi tidak memandang bahwa PTS itu tidak memiliki fasilitas yang mumpuni, sedangkan PTN memiliki fasilitas mumpuni, gitu. Kalau kita berpikir dari awal bahwa PTS itu tidak memiliki fasilitas yang mumpuni sehingga ini tidak bisa diterapkan untuk PTS, maka juga salah Bapak Ibu dosen, ya. Jadi kalau saya, ya udah kita ambil saja sisi positifnya. Kita kerjakan semampu kita. Kalau misalnya Bapak Ibu dosen tidak bisa untuk naik 2 tingkat, ya udah ya nggak usah dipaksakan gitu. Tetapi kalau misalnya naiknya itu step by step, nah itu mungkin Bapak Ibu dosen kita bisa cari tahu permasalahannya, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa naik jabatan akademik. Itu ya. Misalnya, karena misalnya
kalau permasalahannya itu adalah berkaitan dengan publikasi, ya kita mungkin harus lebih banyak mengikuti bootcamp-bootcamp terkait dengan penulisan artikel. Seperti itu. Kemudian kampus itu perlu menutup gap ya lewat pembinaan yang nyata. Misalnya dari mentoring, klinik publikasi, atau roadmap penelitian, kolaborasi lintas kampus, dan lain sebagainya. Nah, dosen di PTS itu bisa mengubah lapisan syarat menjadi pipeline tahunan agar tidak menumpuk di akhir. Nah, ini adalah strategi praktis Bapak Ibu dosen yang bisa Bapak Ibu terapkan ya, pipeline tahunan. Jadi di awal tahun Bapak Ibu dosen bisa melihat cek gap BKD-nya, angka kreditnya, plus indikator kinerja dan susun rencana output ya, baik itu riset, publikasi, dan PKM. Kemudian di tengah tahun, eksekusi riset dan kumpulkan bukti ya, mulai dari lookbook, kemudian surat tugas, output, tautan, dan publikasi. Kemudian ketiga itu menjelang akhir, rapikan portofolio dan validasi data di sistem. Jadi hindari data tidak sinkron. Kemudian pra pengajuan, jadi latihan uji kompetensi dan review internal, peer review untuk memperkuat narasi portofolio. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.